Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali dengan saya Aidatul Rahmah, mahasiswi semester 3 Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam pada Masa Kemerdekaan guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh beliau Bapak Muhammad Farhan SPDI SU MPDI. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Pendidikan Islam Indonesia telah berkembang sejak masa kolonial, terutama melalui pesantren dan madrasah yang berdiri secara mandiri. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan agama kurang mendapat dukungan, sehingga pada masa Jepang sedikit diberi ruang namun tetap terbatas. Setelah kemerdekaan, pendidikan Islam mulai diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pemerintah mendirikan Departemen Agama pada tahun 1956, memasukkan pelajaran agama ke sekolah umum, serta memberi perhatian pada madrasah dan pesantren. Peran tokoh dan organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga sangat penting dalam memperjuangkan pendidikan Islam agar sejajar dengan pendidikan umum. Baik, selanjutnya, pada presentasi kali ini kita akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah bagaimana kondisi pendidikan Islam sebelum dan sesudah kemerdekaan. Yang kedua, apa peran tokoh dan lembaga Islam dalam memperjuangkan pendidikan pada masa awal kemerdekaan. Dan yang ketiga, kebijakan apa saja yang diambil pemerintah untuk mendukung pendidikan Islam. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni bagaimana kondisi pendidikan Islam sebelum dan sesudah kemerdekaan. Teman-teman, sebelum tahun 1945, pendidikan Islam kita sebenarnya sudah hidup dan berdenyut, namun jalannya sangat sunyi. Pesantren dan madrasah berdiri secara mandiri, mengandalkan swadaya masyarakat tanpa bantuan penguasa saat itu. Pada era penjajahan Belanda, pendidikan Islam menghadapi tantangan yang sangat besar. Pemerintah kolonial saat itu lebih memprioritaskan sekolah-sekolah umum yang bersifat sekuler. Jadi akibatnya pendidikan agama seringkali dianggap sebelah mata dan kurang mendapatkan dukungan fasilitas maupun finansial dari pemerintah. Lalu bagaimana saat Jepang datang? Memang Jepang terlihat memberikan sedikit ruang bagi pendidikan Islam dibanding Belanda. Namun kita harus kritis melihatnya. Ruang tersebut diberikan bukan tanpa alasan, melainkan lebih sebagai alat untuk menarik simpati umat Islam demi kepentingan politik dan mobilisasi perang mereka. Lalu bagaimana kondisi sesudah kemerdekaan, yakni era transisi dan pengakuan? Begitu proklamasi dikumandangkan, wajah pendidikan Islam berubah sangat drastis. Ia tidak lagi berada di pinggiran, melainkan mulai diakui secara resmi sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional kita. Momen krusial terjadi pada tahun 1946 dengan berdirinya Departemen Agama. Ini adalah tonggak sejarah yang sangat penting, karena sejak saat itu pengelolaan pendidikan Islam, baik itu madrasah maupun pesantren, memiliki wadah resmi di struktur pemerintahan. Pemerintah pun mulai menunjukkan kepedulian nyata. Pelajaran agama tidak lagi hanya diajarkan di surau atau pesantren, tetapi mulai dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah-sekolah umum. Selain itu, pesantren dan madrasah yang dulunya mandiri kini mulai mendapat perhatian dan bantuan dari negara agar kualitasnya bisa bersaing dengan pendidikan umum. Nah, pada pembahasan yang kedua ini kita akan membicarakan apa saja peran tokoh dan lembaga Islam dalam memperjuangkan pendidikan pada masa awal kemerdekaan. Apa sebenarnya peran nyata para tokoh dan lembaga Islam dalam memperjuangkan pendidikan kita di masa awal kemerdekaan? Tokoh pertama yang sangat krusial adalah Mahmud Yunus, sang arsitek kurikulum. Beliau bukan hanya seorang pemikir, tapi pejuang birokrasi pendidikan. Beliau adalah sosok yang dengan gigih mengusulkan agar pendidikan agama tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan harus menjadi bagian resmi dari kurikulum di sekolah-sekolah umum negeri. Tak berhenti di situ, beliau memperjuangkan martabat guru agama agar mereka diakui dan digaji oleh negara.
setara dengan guru mata pelajaran lainnya. Secara praktis, beliau juga menulis banyak buku pelajaran agama yang akhirnya menjadi standar pengajaran di sekolah-sekolah saat itu. Selanjutnya ada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Hashim Asy'ari, sang penjaga benteng moral, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau menanamkan pandangan bahwa pesantren bukan sekedar tempat mengaji, melainkan benteng moral dan pusat pendidikan bagi rakyat kecil. Di bawah pengaruh beliau, para santri dan ulama tidak hanya belajar kitab kuning, tapi juga didorong untuk aktif terjun dalam perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia tanpa meninggalkan tradisi keilmuan Islam. Selain itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pionir pendidikan modern. Meski beliau wafat sebelum proklamasi, gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah tetap menjadi ruh pendidikan Islam modern. Dalam modernisasi pendidikan, beliau berhasil menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu sistem sekolah. Sebuah konsep yang sangat maju pada masanya. Dalam inspirasi pasca kemerdekaan, beliau mewariskan pemikiran-pemikiran beliau yang menjadi kompas bagi para cendekiawan setelah kemerdekaan untuk terus membangun sekolah-sekolah Islam yang modern dan kompetitif. Tak hanya itu, masih banyak ulama dan cendekiawan lainnya yang bahkan mungkin namanya jarang disebut satu persatu. Tapi jasa mereka begitu banyak bagi pendidikan Islam. Dalam diplomasi pendidikan, mereka aktif dalam sidang-sidang awal perumusan kebijakan pendidikan nasional. Beliau juga, para ulama dan cendekiawan ini, juga mengawal sistem, yakni peran utama mereka adalah memastikan agar dalam negara yang baru lahir ini, pendidikan agama tidak tersisih dan tetap mendapatkan tempat yang layak dalam sistem negara. Nah, jika tadi kita membahas tentang peran para tokoh, selanjutnya kali ini kita akan membahas tentang peran lembaga-lembaga Islam. Bagaimana peran lembaga-lembaga Islam dalam memperkuat fondasi pendidikan nasional? Yang pertama, melalui pesantren dan madrasah. Pesantren dan madrasah ini merupakan pilar utama yang bahkan dijuluki basis pendidikan akar rumput. Sejak awal kemerdekaan, lembaga ini telah menjadi pusat pendidikan bagi rakyat, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan karena biayanya yang sangat terjangkau. Perannya pun sangat krusial karena dipercaya dari pesantren dan madrasah ini dapat mencetak pemimpin. Karena dari rahim pesantren dan madrasah inilah banyak para tokoh lahir, para pejuang, serta ulama yang kemudian aktif berperan dalam kancah politik maupun sosial di Indonesia. Selanjutnya, pesantren dan madrasah ini juga dipercaya sebagai benteng pertahanan. Selain tempat belajar, lembaga ini juga berfungsi sebagai basis moral dan spiritual yang kuat dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada lembaga Muhammadiyah. Lembaga Muhammadiyah ini dijuluki sebagai pionir pendidikan modern. Organisasi ini mengambil peran sebagai penggerak modernisasi pendidikan Islam di Indonesia dengan cara yang pertama adalah kurikulum terpadu. Mereka mendirikan sekolah-sekolah Islam modern dengan kurikulum yang secara cerdas memadukan ilmu agama dan ilmu umum. Selanjutnya menjadi advokasi nasional. Muhammadiyah sangat aktif memperjuangkan agar pendidikan Islam diakui secara resmi dalam sistem pendidikan nasional kita. Mereka fokus menyediakan tenaga pendidik yang tidak hanya terlatih, tetapi juga memiliki orientasi pada pembaruan zaman. Selanjutnya, yang ketiga ada Nahdlatul Ulama atau NU yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pendidikan rakyat. Melalui kekuatan jaringan, NU terus memperkuat jaringan pesantren tradisional di seluruh pelosok sebagai pusat pendidikan bagi rakyat kecil. Mereka berjuang agar pesantren-pesantren ini mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak dari pemerintah Indonesia juga. Kemudian NU juga menjadi wadah utama bagi para ulama
untuk menyuarakan kepentingan dan masa depan pendidikan Islam di tingkat nasional. Terakhir, peran kolektif juga datang dari organisasi Islam lainnya, seperti Persis, Al-Irsyad, dan lain-lain. Kontribusi mereka sangat terasa dalam metode pengajaran, yakni mereka memberikan napas baru dalam pembaruan metode pengajaran agama agar lebih efektif dan relevan. Selanjutnya, dengan mendirikan sekolah-sekolah Islam di berbagai daerah, mereka memastikan akses pendidikan agama semakin luas. Dan sebagai aspirasi umat, mereka terus menyuarakan aspirasi umat agar pendidikan Islam selalu mendapatkan tempat yang terhormat dan layak dalam sistem negara. Nah, terakhir kita masuk ke poin ketiga yang menjadi penentu masa depan pendidikan kita, yakni kebijakan apa saja yang diambil pemerintah Indonesia untuk mendukung pendidikan Islam. Teman-teman, langkah pertama dan yang paling fundamental adalah berdirinya Departemen Agama. Ini bukan sekedar urusan birokrasi, tapi sebuah pengakuan ideologis. Sebelum ada departemen ini, pendidikan Islam seolah berjalan di luar radar negara. Namun, sejak 1946 ini, Departemen Agama menjadi wadah resmi yang mengayomi, mengawasi, dan mengembangkan madrasah serta pesantren. Inilah yang menjadi jembatan antara kepentingan umat Islam dengan kebijakan nasional. Kebijakan kedua yang sangat revolusioner juga adalah penerapan kurikulum agama. Kebijakan kurikulum. Jika dulu sekolah umum bentukan Belanda sangat sekuler, pemerintah Indonesia mengambil langkah berani dengan mewajibkan pelajaran agama di sekolah negeri. Yakni tujuannya sangat mulia, yakni agar siswa tidak hanya cerdas secara kognitif atau intelektual, tapi juga memiliki kompas mental yang kuat. Hal ini memastikan bahwa pendidikan Islam tidak lagi terisolasi di dalam pesantren saja, tapi juga menyentuh seluruh. Selanjutnya yang ketiga yakni dukungan material. Pemerintah sadar bahwa niat baik saja tidak cukup tanpa dukungan fasilitas. Oleh karena itu, mulailah ditujukan bantuan material. Madrasah dan pesantren yang sebelumnya hanya mengandalkan swadaya atau sumbangan warga, kini mulai mendapatkan bantuan dana dari pemerintah untuk perbaikan gedung dan sarana belajar. Ini adalah bentuk investasi negara untuk memastikan kualitas pendidikan Islam bisa mengejar ketertinggalan dan terus berkembang secara profesional. Yang terakhir, pengakuan formal atau legalitas. Poin terakhir yang sangat menyentuh aspek kemanusiaan, yakni pengakuan formal terhadap guru-guru agama. Sebelum kebijakan ini ada, guru agama seringkali bekerja semata-mata karena pengabdian tanpa jaminan kesejahteraan dari negara. Pemerintah kemudian menetapkan kebijakan bahwa guru-guru agama juga berhak mendapatkan gaji dari negara, sama seperti guru-guru mata pelajaran umum lainnya. Langkah ini secara otomatis menaikkan martabat profesi guru agama dan menyamakan derajat pendidikan Islam dengan pendidikan umum di mata hukum. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah pendidikan Islam di Indonesia memiliki perjalanan panjang yang erat dengan sejarah bangsa. Sebelum kemerdekaan, pendidikan Islam berkembang secara mandiri melalui pesantren dan madrasah. Meski kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah kolonial Belanda dan hanya sedikit diberi ruang oleh Jepang, setelah kemerdekaan, pendidikan Islam mulai diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Ditandai dengan lahirnya Departemen Agama pada tahun 1956 yang mengatur pendidikan agama di sekolah umum, madrasah, dan pesantren. Peran tokoh dan lembaga Islam sangat besar dalam memperjuangkan pendidikan pada masa awal kemerdekaan. Tokoh seperti Mahmud Yunus dan para ulama lainnya memperjuangkan agar pendidikan agama tidak terpinggirkan. Sementara lembaga seperti pesantren, madrasah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama juga menjadi pusat pendidikan rakyat sekaligus motor penggerak lahirnya sekolah-sekolah Islam. Pemerintah kemudian mendukung pendidikan Islam melalui kebijakan kurikulum, pengakuan formal terhadap guru agama, serta bantuan material bagi madrasah dan pesantren. Semua ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam bukan hanya bagian dari tradisi keagamaan, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pembangunan bangsa dan pembentukan karakter generasi Indonesia.
Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya agar paparan mengenai sejarah pendidikan Islam kali ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Bunga melati di tengah taman, harum semerbak menawan hati. Terima kasih teman-teman, saya Aidatul Rahmah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.